warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Pratiwi dengan NIM 2104411593 dari kelas Informatika 1N. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila. Di samping kanan saya sudah ada saudara Asrul selaku diwawancarai. Ya. Apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Menurut saya, Pancasila itu adalah sebuah dasar atau ideologi negara Indonesia dan sebagai landasan undang-undang negara kita. Dan apabila suatu undang-undang itu tidak sesuai dengan kriteria Pancasila, maka undang-undang itu dinyatakan batal. Itu yang saya ketahui. Selanjutnya, sebutkan 5 sila Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sebutkan contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila. Mulai dari nilai apa? Sila yang pertama. Sila ketuhanan Ketuhanan yang Maha Esa. Menurut saya di Indonesia ini untuk berpancasila itu kita harus memiliki satu Tuhan dan satu agama. Selanjutnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam dunia sosial di Indonesia ini kita harus adil dalam melaksanakan sesuatu dan tidak melenceng dari norma-norma adab. Selanjutnya, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, kita tahu di Indonesia ini kita memiliki beragam suku, ras, agama. Nah, di situ kita lihat bagaimana kita membuat persatuan di Indonesia. Ya, selanjutnya sila 4 yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan itu, kita tahu di Indonesia ini kita menggunakan kita memiliki pemimpin yang namanya presiden. Jadi kita harus sebagai rakyat kita melaksanakan apa yang yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Ya, selanjutnya sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya ini mungkin yang harus dilaksanakan atau pekerjaannya pemerintah untuk melaksanakan keberlangsungannya keadilan sosial bagi rakyatnya untuk ke depan. Mungkin itu yang saya tahu. Oke. Sekian dari saya dan kakak Asrul. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di samping saya ada saudara Aldo selaku diwawancarai. Pertanyaannya, apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Pancasila merupakan dasar negara yang dibentuk pada rapat BPUPKI yang dimana diusulkan dari beberapa orang termasuk Pak Soekarno sendiri. Selanjutnya, sebutkan 5 sila Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, sebutkan contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila. Contoh, untuk sila pertama itu contohnya mengajarkan kita untuk hidup toleransi antar umat beragama. Terus Pancasila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita harus belajar untuk menghargai sesama kita dalam negara Indonesia, walaupun kita tahu bahwa di Indonesia banyak suku.
persatuan Indonesia. Persatuan, contoh kita harus menjaga keutuhan negara, menjaga kesatuan seperti ikut serta bela negara mungkin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan, kita harus harus contohnya mungkin bergotong royong di masyarakat, ikut serta dalam beberapa kegiatan yang ada di masyarakat mungkin. Selanjutnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin kita harus bersikap adil terhadap sesama kita. Oke. Oke. Terima kasih atas jawaban kakak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Kak Ahmad selaku narasumber. Nah, apa yang Anda ketahui tentang Pancasila? Pancasila itu adalah dasar negara Republik Indonesia. Jadi undang-undang dan sebagainya itu didasarkan pada Pancasila itu. Pancasila juga adalah tujuan negara Republik Indonesia ini seperti itu. Landasan hukumnya. Oke. Nah, selanjutnya sebutkan 5 sila Pancasila. 5 sila. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apalagi? Selanjutnya sebutkan contoh pengamalan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai Pancasila itu banyak ya. Ya, dari sila Salah sampai satunya sila itu kalau pertama kan ketuhanan yang Maha Esa itu, ketuhanan yang Maha Esa pengamalannya itu bahwa kita dijamin untuk memeluk agama sesuai keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Dibebaskan ya. Kita dijamin untuk memeluk agama, jadi tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Kemudian yang kedua, kemanusiaan adil beradab ya. Ya. Kemanusiaan adil beradab artinya kita di mata hukum itu adalah sama, tidak ada yang beda. Jadi walaupun Anda seorang pejabat, Anda seorang petani, kalau misalkan berhubungan dengan hukum, Anda salah ya tetap bersalah. Begitupun sebaliknya, jika Anda benar tetap benar, seperti itu. Kemudian yang ke berapa? 3. 3 ya. Ya. 3 persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia itu artinya walaupun negara kita ini kan negara-negara yang berpulau-pulau ya. Negara yang berpulau-pulau itu artinya setiap pulau, setiap daerah itu punya suku yang berbeda-beda, suku bangsa berbeda-beda. Bahasanya pun berbeda-beda. Tapi kita punya satu bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Itu yang menyatukan kita. Kemudian persatuan Indonesia juga memiliki makna bahwa walaupun masyarakat Indonesia sukunya berbeda-beda, tapi tetap kita semua itu Indonesia, seperti itu. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya dan permusyawaratan perwakilan, artinya bahwa sistem rakyat kita, sistem kerakyatan kita itu cut. Iya. Jadi makna sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya itu bahwa pemerintahan yang kita anut itu adalah pemerintahan dari rakyat ke rakyat, atau dari rakyat untuk rakyat. Jadi sistemnya itu seperti misalkan kita kan punya anggota DPR kan, anggota DPR yang duduk di DPR itu adalah perwakilan dari masyarakat kita. Nanti masyarakat kita menyampaikan keinginannya dan yang memperjuangkan itu adalah DPR-nya, anggota DPR yang duduk di Senayan. Makanya dibilang pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, karena kepentingan rakyat yang harus diutamakan seperti itu. Kemudian yang kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu maksudnya bahwa setiap manusia itu dijamin haknya di mata hukum. Haknya itu dijamin di mata hukum. Seperti misalkan ada bayi yang baru lahir, itu sudah memiliki hak yang sama di mata hukum. Seperti itu. Mungkin itu saja kayaknya. Sekian jawaban dari Kak Ahmad, kurang lebihnya mohon dimaafkan.